dispensasi di masa derita. Alangkah mengentengkan ketika saya dan saudara mengalami derita, sengsara, kegagalan, kekecewaan, ya saudara, dan lain sebagainya yang negatif dalam hidup. Katakan, saya punya satu dispensasi ilahi. Saudara-saudara tahu dispensasi ya, kalau saudara kerja di kantor, anak-anak sekolah atau kuliah, lalu minta izin karena sakit atau karena bepergian, ya karena cuti dokter dan lain sebagainya, maka perlu surat dispensasi. Ya saudara, yaitu yang menyatakan bahwa memang benar kita ini sedang sakit, atau kita ini sedang ada kedukaan, urusan dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk kantor, kita tidak bisa sekolah. Ya saudara, itu dispensasi. Yaitu kata aslinya dispensasi adalah pengampunan. Pengampunan. Ya, kamu harusnya, karena kamu tidak masuk ya dipotong gajinya. Tapi karena kamu ada alasan, yaitu kamu sakit, ada di rumah sakit, atau kamu kedukaan ada yang meninggal, ya udah deh, gak usah dipotong. Itu namanya dispensasi. Saudara, Tuhan memberikan dispensasi ketika kita sengsara. Itu merupakan hasil dari Immanuel. Betul apa tidak? Halo, betul apa tidak? Iya, karena Tuhan menyertai aku sedang susah, aku sedang senang, aku sedang ketimpa musibah, aku sedang happy, Tuhan tetap menyertai aku. Saya mau tanya, Immanuel hanya ketika saya dan saudara susah, negatif, atau seumur hidup? Seumur hidup dong, ya. Itu sebab saya katakan tadi, ada dispensasi ketika kita sengsara dan menderita. Ini adalah konsekuensi logis dari Immanuel. Jadi Tuhan tidak mau kalau saya dan saudara semua running well, bisa kasih korban, bisa mengembalikan persepuluhan. Tuhan menyertai kita. Kalau kita lagi susah dan menderita, Tuhan meninggalkan kita. Itu tidak mungkin. Katakan, itu tidak mungkin. Iya, saudara harus begitu yakin. Saudara, sampai setua apapun, saya dan Anda harus punya satu semangat. Itu tidak mungkin. Kalau Tuhan Immanuel, aku sengsara, aku menderita, aku kekurangan, aku gagal, lantas Tuhan meninggalkan aku, tidak mungkin. Pasti, amin. Tidak mungkin. Kata tidak mungkin adalah udah mentok. Ya saudara, itu sebab saya dan saudara, saya ingin supaya kita semua yakin bahwa, katakan bahwa, karena Immanuel, Tuhan memberi dispensasi, kelegaan dan pengampunan kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ya, saya perlu menyampaikan hal ini lebih dulu ya. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau saya dan saudara itu menghina, kita itu menyepelekan, Tuhan bisa berbalik loh kepada kita orang. Saya menampilkan Matius 5 ayat 48 ya. Mari kita akan baca. 1, 2. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saudara, inilah yang membuat saya dan saudara mesti hati-hati. Ya, dia memberikan semuanya. Ya, saudara, dia mati di kayu salib dengan cara yang begitu hina. Bukan cuma hina, dina, saudara. Tetapi dia memberikan kepada saya dan saudara pengharapan sorga. Di dunia ketika kita belum masuk ke sana, kita diberikan kebahagiaan, segala kecukupan, proteksi dan pertahanan. Dia memberikan semua kepada kita. Itu sebab gak salah dan gak kelebihan kalau dia minta, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi permintaan Tuhan sempurna ini tidak begitu saja, tanpa alasan. Aku beri semuanya loh. Aku kasih Immanuel, aku kasih Ebenezer. Dan nanti kita ketemu Maranatha. Kamu tidak akan ketemu setan.
kamu akan ketemu aku di sorga. Itu sebab aku minta kamu harus hidup dalam kesempurnaan ilahi. Para kekasih, oke. Mengapa harus paham firman Allah? Ya ini karena kita itu diminta hidup sempurna. Dan banyak orang tidak mau melakukannya. Tuhan, permintaanmu terlalu berat. Sepertinya engkau enggak sadar kami ini siapa. Kami ini manusia saja. Kami ini keturunan Adam dan Eva yang sudah jatuh dalam dosa. Ya saudara, apa arti kata sempurna? Perlu kita perhatikan. Ya saudara, saya tidak bisa bahasa Ibrani, perjanjian lama, Armenia dan lain sebagainya. Juga dalam perjanjian baru, Yunani, Greka. Tetapi saya belajar, ya saudara, dari Alkitab yang disusun oleh Spiros Zodhiates. Dia adalah doktor dan profesor ilmu bahasa dari perjanjian-perjanjian lama, perjanjian baru. Dan dia bersama tim antara lain 30 profesor, doktor, ahli bahasa dan ahli tradisi zaman dulu. Saudara, mereka mengcompile, mereka menyusun Alkitab. Alkitabnya sama ya, seperti Alkitab kita dalam bahasa Inggris sudah pasti dari King James Version, tetapi dia memasukkan ribuan kosakata. Ribuan kosakata. Dan saya memetik nomor 5046 dari Alkitab Zodhiates ketika saya mendapatkan dan bertanya mengenai soal apa maksudnya kata sempurna. Sebab kalau kita memikirkan dengan kata kita sehari-hari, ya saudara, kita punya paradigma sempurna itu, wah sudah pokoknya nggak boleh cacat deh, nggak boleh dosa, nggak boleh merengut, nggak boleh marah, nggak boleh ya segala sesuatunya harus sempurna. Siapa yang bisa? Nah itu sebab saya mencari tahu dan saya menemukan dalam nomor 5046 teleos. Teleos ini ternyata itu artinya sempurna. Tetapi teleos itu mempunyai maksud adalah pertama full grown. Full grown adalah pertumbuhan yang penuh. Pertumbuhan yang penuh. Kedua, goal, tujuan, target. Ketiga, purpose, maksud perjalanan. Dan yang keempat, adult, dewasa. Ya, saudara, jadi sudah bisa tahu ya, oh maksudnya sempurna dalam Alkitab itu apa? Maksudnya saya harus full grown. Saya harus bertumbuh dengan penuh. Gak boleh mandek. Tidak boleh stunting. Saya harus tumbuh. Ya saudara. Dan ini menunjukkan sifat Allah. Nah itulah pertumbuhan yang penuh. Goal, punya tujuan, punya target. Purpose, mempunyai maksud Allah. Orang yang melakukan maksud Allah, dia sedang menuju pada sempurna. Teleos. Ya saudara. Dan yang keempat adalah adult atau dewasa. Terus orang yang dewasa rohani, walaupun dia masih hidup di dunia yang fana dan berdosa ini, orang ini juga adalah orang yang menuju pada pemenuhan tuntutan Allah sempurna. Orang yang bertumbuh rohani tidak macet dianya. Begitu dia mulai dipakai oleh Tuhan, dia mulai dipercayai banyak berkat oleh Tuhan, banyak kemampuan, maka dia terus bertumbuh. Dia nggak pernah berhenti sampai dia mati. Saudara, ini orang adalah teleos, orang yang menuju kesempurnaan. Tuhan tidak meminta saudara harus sempurna sebelum saudara bisa membuktikan perjalanan rohani saudara yang menuju pada kesempurnaan. Begitu kita melenceng jalannya, Tuhan bilang, nak, kamu sudah tidak menuju kesempurnaan. Gimana? Cepat berubah. Kalau enggak, aku yang koreksi. Kalau kamu tidak mau koreksi sendiri, aku yang akan koreksi kamu. Dan itu berat. Ya, saudara, itu sebab kata sempurna di sini adalah suatu permintaan. Katakan suatu permintaan yang cengli, logis, masuk akal dari Allah kepada saya. Karena ada 4 maksud itu yang kita bisa cerna, kita bisa ngerti, dan kita pasti bisa lakukan.
Kalau kita tidak mempunyai arti kata teleos, saudara, maka kita akan masuk pada arti kata yang sebenarnya, yaitu telos. Telos ini berarti bayi, macet, kerdil. Saudara, dari kata telos inilah, bila seseorang bertobat, seseorang mau datang kepada Tuhan dan minta supaya dia dibaharui pikiran dan perasaannya, maka orang ini pasti akan bisa masuk dalam teleos. Dan kalau dia ada pada jalan teleos, Tuhan memberi kepada dia full grown. Tuhan memberi kepada dia goal, target. Tuhan memberi kepada dia purpose, ngerti makna hidup. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan pada dia adult, dewasa, matang. Jadi kata sempurna ini sebetulnya adalah juga untuk meninggikan harkat martabat kita. Satu, di mata Tuhan. Katakan, satu, di mata Tuhan. Dua, di mata manusia. Amin. Jadi kalau saya dan saudara kita ingin sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan, ya ini. Kenapa kita harus sempurna Tuhan? Hamba semula tidak ngerti Tuhan maksudmu apa, terlalu berat. Yang kau minta ini bahkan malaikat pun gak bisa Tuhan. Tuhan berkata, dengar, jelas malaikat tidak bisa. Aku tidak meninggikan malaikat, aku meninggikan manusia yang berdosa. Malaikat aku jadikan hamba, pesuruh dari manusia. Malaikat itu adalah yang mengerjakan apa yang manusia butuhkan. Jadi aku memuliakan kalian, hai manusia, sebagai orang-orang yang aku harapkan sempurna. Itu sebab para kekasih, saya perlu menjelentrehkan hal ini, supaya saudara mempunyai satu kekuatan iman, kematangan, saudara punya satu tekad. Kalau orang bertanya apakah kamu percaya bahwa kamu bisa sempurna, saudara jawab apa? Bisa apa tidak? Harus jawab apa? Bisa. Kenapa? Karena ada kata teleos. Kalau kita bilang tidak bisa, berarti kita ada pada telos. Ya saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ada pada teleos. Anggukan kepala ke samping, katakan, Tuhan ingin supaya kita ada pada teleos. Ya, para kekasih, saya ingin supaya saudara mengerti ya, ini penting sekali. Jadi kalau ada orang tanya, apakah kamu bisa jadi sempurna? Apa jawab saudara? Bisa. Ya, kalau dia tanya, kok bisa? Kamu kan manusia berdosa kayak aku. Apa jawab saudara? Ya, karena ada kata teleos. Kata teleos ini berarti ada 4. Sebutkan. 1, apa? Full grown, bertumbuh penuh. Ya. Kedua apa? Goal, tujuan, target. Ketiga apa? Purpose, ya, maksud hidup. Yang keempat apa? Adult, dewasa. Ya, saudara. Jadi dengan cara ini saudara, permintaan Tuhan tidak kelebihan dan tidak memberati hidup saya dan hidup saudara. Saudara, kesempurnaan ini kosok baline, ya kontroversialnya, dengan apa yang manusia, apa yang menjadi paradigma manusia, pokoknya aku memberikan amal, pokoknya aku gak nyalahin orang, pokoknya aku gak bikin susah kamu. Kamu juga jangan mempengaruhi aku, kamu tidak usah mengutik-utik hidupku, kan aku juga gak bikin apapun sama kamu. Nah ini, ya saudara, diselewengkan oleh setan. Padahal Tuhan minta kita sempurna. Tetapi kita diselewengkan dengan paradigma, keputusan, dan definisi iblis dalam hidup kita. Sehingga manusia terjebak, kamu gak usah beriman, kamu gak usah hidup kudus, pokoknya kamu beramal. Kalau kamu beramal, amalmu masuk ke sorga. Ya saudara, nah ini adalah faham duniawi dan setan. Daripada aku setengah mati hidup sempurna, aku kasih uangnya aku saja. Kamu bisa bikin apa, kamu mau apa silahkan. Aku akan masuk sorga. Nah ini adalah maunya setan.
Karena Tuhan akan bilang, hei, kamu itu pakai cara setan. Kamu tidak bisa masuk sorga. Karena itu bukan caraku. Caraku adalah, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Ya. Itu sebab faham duniawi kita tidak boleh ikuti ya saudara. Saudara, Yesus menegur, kita harus perfect. Seperti Bapa yang sudah kirim anaknya ke dalam dunia, supaya anaknya ini mati di kayu salib, darahnya menyucikan, tubuhnya dipecah-pecahkan bagi orang berdosa, supaya orang yang merasa tidak bisa sempurna, bisa sempurna. Bapak tahu tidak mungkin kalian manusia bisa hidup sempurna. Aku kasih anakku ontang-anting, aku kasih sama kamu, supaya kamu bisa hidup sempurna. Jadi tidak ada alasan lagi. Tadi definisi teleos tidak memberati kita orang. Kemudian Tuhan Allah Bapa memberi putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk membantu kita supaya kita sempurna. Saudara, jadi tidak ada alasan bagi seorang pun untuk hidup tidak menuju pada kesempurnaan. Tidak ada alasan iblis bisa menarik saudara, bisa menarik saya masuk ke dalam dosa. Tidak ada alasan. Katakan tidak ada alasan. I have to put a stressing about this truth of the Bible. One of the great commandment of Jesus Christ in the 4 Gospels, dalam 4 Injil. It is you and I have to striving ourselves, and we have to surrender our life to God's Spirit, God's power and authority, so that we have the power of God to do whatever He wants us to be perfect. Our way of life is perfection. If we are not perfection, then we will be drawn and we will come to hell. God will judge you. God will judge me. And no more other second or third judges. No, just only one. We are drawn into the hell. Saudara, jadi ini yang menjadi cara iblis menipu. Kata sempurna ini sangat bagi iblis ini dipakai karena manusia jelas menolak. Kecuali manusia itu mendengar penjelasan ini. Maka sempurna itu ada sesuatu hal yang masuk akal dan enteng. Katakan sempurna adalah hal yang masuk akal dan enteng dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tuliskan di sini, God's perfection is absolute. Kesempurnaan dari Allah adalah absolut, mutlak, ya saudara. Jadi kalau saya mau pakai cara saya, nggak bisa. Tuhan bilang, ini caraku anakku. Kalau kamu mau selamat, pakai caraku. Mutlak. Aku punya perfection adalah mutlak. Tetapi dunia, ya, tetapi manusia, man is relatif. Kesempurnaan manusia itu relatif. Bisa diotak-atik, bisa diselewengkan, bisa dipelintir supaya kita ini tidak betul-betul sempurna. Ya, tadi salah satunya kalau kita beramal, ya kalau kita memberi uang, memberikan bantuan, kita anggap kita bisa sempurna. Enggak bisa. Sempurna itu adalah bila kita hidup rohani total kepada Tuhan. Katakan total kepada Tuhan. Baru saya sempurna. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Itulah inti daripada IEM. Apa artinya IEM? Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Ini maksud dari IEM. Saudara. Dan itu luar biasa sekali. Ya, para kekasih. Dan saya lanjut, saudara. Dispensasi di masa derita atau sengsara. Ya, itu hebat. Itu hebat. Saudara, mau tidak mau kita pasti teringat tentang seorang yang bernama Yabes. Katakan Yabes.
Yabes ini saudara kita tahu bahwa dia dilahirkan oleh ibunya dan ibunya sangat nyesel sekali. Karena ibunya hampir meninggal dan sangat kesakitan. Saudara bisa bayangkan zaman dulu gak ada obat pemati rasa. Tidak ada anestesis. Saudara bayangkan gak ada ilmu kebidanan. Apalagi dokter kandungan tidak ada. Semuanya begitu saja, berlangsung begitu saja. Ada ibu-ibu yang cukup tua yang membantu persalinan. Tanpa jaminan tidak mati. Gak ada jaminan bahwa ibu yang melahirkan tidak mati. Karena mereka sangat primitif. Sangat primitif. Tidak ada sterilisasi sama sekali. Sudah bisa bayangkan kalau seorang ibu bisa bersalin dan anaknya bisa selamat, itu semata-mata anugerah, kemurahan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Demikian yang terjadi dengan Yabes. Anak ini lahir dengan sangat menderitakan ibunya. Dan begitu dia lahir, ibunya berkata, aku kasih kamu nama Yabes. Karena kamu telah menyakiti aku, hampir aku mati. Saya heran, kok ada ibu kayak begini ya. Ini ibu pasti tidak bagus, sama sekali jelek. Dia pasti tahu bahwa semua wanita yang melahirkan itu menyabung nyawa. Dan dia tidak pantas sebagai seorang ibu untuk mengatakan, aku marah, aku gak terima. Karena kamu lahir, aku hampir mati dan aku kesakitan. Mungkin ibunya blooding dan lain sebagainya. No matter what, apapun yang terjadi, tapi seorang wanita memang harus mengalami. Dan dia tidak pantas mengatakan itu. Tidak heran, Yabes ini dari kecil sudah tersiar kabar ke seluruh famili tetangga handai taulan bahwa Yabes ini anak yang sungguh-sungguh terkutuk. Anak yang tidak baik sama sekali. Semua terkenal, namanya terkenal, famous sebagai hampir membunuh ibunya. Ya, saudara, ingat omongan itu cepat ngerambat. Cepat apa tidak? Cepat. Saudara. Dan segera daerah wilayah itu. Saudara, walaupun tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada jawatan pos, cepat merambat. Itu menekan anak kecil ini sampai dia remaja, sampai dia youth, dia tertekan banget. Karena dia hampir membunuh ibunya. Saudara, itu sebab semua orang menyingkir dari Yabes. Semua orang tidak suka kepada Yabes. Dia mau dagang apa, dipepeti. Dia mau usaha apa, dihancurkan. Dia mau jualan apa, tidak ada yang mau beli. Itu Yabes. Gimana keadaan zaman dulu? Saudara, dia tidak bisa bertahan. Dan dia tidak tahu gimana aku bisa bertahan. Itu sebab dia sampai dia mengatakan dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10, itu dia belum menikah. Gak ada perempuan mau menikah sama orang yang durhaka macam begini, yang mau membunuh ibunya ketika ibunya bersalin. Padahal itu adalah hal yang lumrah bahwa wanita zaman dulu apalagi menyabung nyawa untuk bisa melahirkan. Tetapi sudah tersohor bahwa Yabes anak yang jelek dan terkutuk. Tetapi saudara tahu, Yabes mendengar tentang Allah Yehova. Dan itu sebab dia mulai percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah di kemah perhimpunan. Dan dia yakin bahwa kalau dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun, bukan salah dia kalau ibunya mau mati. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan supaya nasibnya yang sudah divonis oleh ibu sebagai anak durhaka, anak celaka,
supaya Tuhan mengubahnya. Sehingga Tuhan memperhatikan kalau saudara merasa tertekan dari berbagai macam sudut, dari beberapa macam segi, front peperangan kepada saudara. Tiru Yabes. Dia nggak cari orang tua, dia tidak cari salah satu keturunan dari leluhurnya yang masih hidup, yang mungkin umurnya sudah hampir 200 tahun. Dan dia minta advis dan dia minta restu. Enggak. Dia langsung datang kepada Tuhan. Ketika dia menderita, dia sengsara, dia sudah divonis bahwa dia adalah orang terkutuk, anak terkutuk. Dia datang kepada Tuhan Allah. Dan kalimat terakhir dari ayat tersebut berbunyi apa? Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Dijawab loh saudara. Kalau saudara dalam keadaan yang menderita dan sengsara, saudara barangkali ditinggal oleh orang. Orang sudah tidak lagi respect sama saudara. No problem, engkau punya Tuhan. Ngapain engkau menangis? Ngapain engkau tidak percaya diri? Minderwaardigheids kompleks, tidak pede. Datang dong sama Tuhan seperti Yabes. Makanya Immanuel itu menghasilkan satu rekomendasi bahwa apapun yang saudara derita pasti akan diselesaikan. Dan apa yang mustahil pasti dibikin jadi oleh Tuhan Allah. Saudara harus yakin. Makanya saya beri nama dispensasi di masa sengsara. Ya, yuk kita baca. 1 Tawaris 4 ayat yang ke-9 dan 10 sambil berdiri silahkan. 1, 2. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Silahkan duduk kembali. Saudara coba, kayak apa Tuhan itu menyertai seorang yang menderita dan sengsara? Seperti apa? Kalau saudara menderita, sengsara ataupun belum sampai menderita, sudah rugi sedikit, saudara sudah teriak-teriak sama Tuhan. Saudara sudah rasanya gak terima sama Tuhan. Tuhan, uang saya sejumlah ini dicaplok oleh orang. Tuhan, dagangan saya tidak laku. Tuhan, apa yang saya kerjakan ternyata engkau tidak memberkati saya. Saudara, saya kasih tahu. Bertindak seperti Yabes. Kalau saudara dan saya dalam sengsara dan derita, saudara jangan tolah-toleh cari sana sini. Saya kasih tahu, kamu percuma kalau cuma lihat kanan kiri, cari siapa yang bisa nolong, siapa yang bisa nolong. Tuhan berkata, aku semakin mundur dari kamu. Aku semakin mundur teratur. Tapi kalau kamu datang seperti Yabes datang kepadaku, aku maju kepadamu. Aku akan tackle semuanya. Aku akan handle semuanya. Aku mempunyai dispensasi di masa sengsaramu. Jadi kalau saudara mempunyai satu hal yang berat dalam hidup saudara, jangan biarkan iblis bisikin kau. Apa? Dia punya bisikan, macam-macam. Apa seperti orang dunia bilang, dia pasti pakai untuk membisikin ibu, bapak, anak-anakku yang muda. Pernahkah saudara mendengar bisikan iblis? Saudara harus tolak. Saudara harus berperang. Saudara harus tengking dalam nama Yesus. Jangan biarkan iblis satu kali itu saudara dengar, wah, coba nanti malam, coba besok pagi, coba lusa. Engkau kebanjiran bisikan iblis. Engkau harus menolaknya. Engkau harus menolaknya.
Supaya apa? Supaya Tuhan turun tangan dalam hidupmu.